Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Nah, di konten kali ini tuh saya pengen ngebahas tentang bata merah, atau bisa juga kita bilang saya pengen ngebahas sedikit tentang fasad bata merah alternatif untuk membuat hunian rumah kalian itu terlihat lebih estetik gitu. Oke, berbicara soal bata merah ya, bahwa sangat erat nih kaitannya dengan salah satu arsitek Nusantara favorit gitu. Dia cukup terkenal ya, bukan cukup terkenal sih, sangat terkenal. Dia sangat terkenal dengan metode penyusunan bata merah. Ya, namanya Andi Rahman Arsitek. Ya, beliau sudah menyusun metode penyusunan bata merah itu sejak tahun 2014 ya kalau nggak salah. Soalnya saya searching sih di beberapa web gitu. Ternyata beliau mulai menyusun metode penyusunan bata merah itu sejak tahun 2014. Itu dari sumber yang saya searching di internet. Nah, berbicara soal karya-karya beliau itu sangat terkenal dan sangat fenomenal. Jadi mari kita intip dulu karya dari beliau. Nah, kalian sudah lihat kan karya-karya dari beliau, dari Pak Andi Rahman Arsitek, itu cakep kan ya, sangat estetik gitu. Oke, ngomong-ngomong soal bata merah ini, kenapa bisa bisa disarankan gitu untuk dipakai konstruksi bangunan, terus bisa juga jadi alternatif fasad bangunan. Itu karena desain fasad bata merah ini tuh sudah ada sejak nenek moyang kita gitu. Sudah lama sih dipakai di dalam konstruksi bangunan. Ya, bisa kita bilang itu semenjak 700 tahun yang lalu gitu. Ya, walaupun seperti yang kita ketahui bahwa candi-candi yang dibuat ya nenek moyang Indonesia itu kan rata-rata banyak yang bangun candi tuh. Nah, itu dari batu andesit ya, dari batu andesit. Cuman banyak juga gitu candi yang dibuat dari bata merah. Terus bata merah tersebut itu sangat tahan terhadap perubahan cuaca ya, misalnya kena hujan, kena panas gitu, itu tetap aja kuat gitu. Jadi semakin kena hujan panas itu dia nggak bakal berubah gitu kualitas ketahanannya ya, kalau misalnya diproses secara benar. Sebenarnya untuk bata merah ini saya sudah bahas sih di konten-konten sebelumnya gitu, ada di sini nih. Nah, jadi saya sudah bahas di situ kenapa bata merah menjadi bahan bangunan yang tahan ya, terus proses pembuatannya juga seperti apa, itu ada di situ. Kalian bisa coba cari aja gitu. Oke, saya pengen ngebahas nih tentang cara pemasangannya. Jadi yang pertama itu adalah kolom menjadi salah satu struktur utama. Nah, jadi kolom itu tetap menjadi struktur utama ya, dan disamarkan dengan konstruksi bata merah gitu. Jadi elemen bata merah ini tetap menjadi struktur di dalam hunian gitu. Yang kedua adalah dengan batanya sendiri yang menjadi salah satu bentuk satu kesatuan elemen struktur di dalam bangunan ya, dengan cara melubangi batanya, terus disisipin besi di sela-selanya. Ini pengerjaan yang cukup detail ya, namun sebenarnya kalau kita lihat itu simple gitu. Kalau kita lihat simple, cuman memang harus detail dan teliti gitu. Jadi dengan menggunakan batanya sendiri dilubangi, terus disisipin besi dan disisipin elemen-elemen perekat gitu, seperti cocoran, terus semen. Jadi seperti itu untuk penerapan yang kedua. Oke, selanjutnya ya, cara untuk melubangi bata tersebut itu menggunakan bor. Jadi dibor batanya, terus disisipin besi, dan selanjutnya dikaitkan ya atau diikatkan dengan elemen perekat, terus dengan menggunakan juga besi strip dan besi bulat gitu ya, agar daya tarik dan rekatannya itu seimbang gitu. Jadi kalau misalnya tidak seimbang itu bisa berbahaya untuk konstruksi bangunan rumah kalian ya. Jadi seperti itu cara pemasangannya ya, cara pemasangan atau menggunakan konstruksi bata merah. Setelah proses tersebut kalian susun batanya itu ke atas gitu secara selang-seling atau bolong-bolong.
Nah ini lebih ke metode ya, lebih ke metode penyusunan bata merah yang kedua gitu, yang kedua sebagai salah satu elemen struktur bangunan. Setelah kalian selesai susun, bagian paling ujung ya, bagian paling ujung dari bata merah tersebut itu direkatkan atau diikatkan ke ring bulk, sehingga ada satu kesatuan elemen struktur yang saling tarik menarik, terus gayanya itu menjadi seimbang. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi antara gaya tekanan itu menjadi lebih seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Oke, jadi adanya apa ya? Seperti saya bilang itu penyaluran gaya gitu secara merata ya. Makanya dia seimbang. Oke, berbicara soal fasad yang kalian lihat seperti ini. Nah, kalian sudah lihat kan ya, fasad seperti itu kan bolong-bolong. Jadi akan timbul nih pertanyaan ya. Jadi akan timbul pertanyaan, kalau misalnya hujan bakal ada tampias-tampias hujan atau tampias air hujan yang masuk ke rumah kita. Jadi pada dasarnya ketebalan bata merah itu sendiri sudah menjadi pelindung utama dari tampias air hujan. Jadi ketebalan bata merah itu sangat meminimalisir masuknya air hujan. Selanjutnya nih, alternatif yang kedua ya, atau solusi yang kedua dengan memberikan spare atau jarak gitu, atau jarak antara si bata ini dengan lantai gitu. Jadi ada jarak di antaranya. Nah, itu bisa kalian manfaatin sebagai area hijau ya, space gitu kan. Bisa kalian kasih spare 0,5 ya, 0,5 meter atau 1 meter, itu terserah kalian. Nah, jadi seperti itu. Itu juga dapat menambah estetika bangunan rumah kalian gitu. Kalau misalnya kalian tanami gitu kan di dalam bangunan kalian ada jarak seperti itu, terus kalian manfaatkan untuk tanaman-tanaman hijau, itu dapat juga membuat ruangan kalian itu terasa lebih sejuk gitu. Dan saya rasa jarak antara 0,5 meter itu nggak bakal ada tampias air yang melebihi itu. Karena kenapa ya? Karena itu sudah jarak normal gitu, sudah jarak aman ya. Kecuali memang hujannya itu datang secara horizontal ya. Cuman nggak ada ya hujan datang secara horizontal. Jadi tadi sudah diamankan dengan ketebalan batanya itu sendiri. Terus kita beri lagi spare atau spasi jarak 0,5 meter. Ya itu sudah jarak sangat-sangat aman gitu. Selanjutnya kalian juga bisa alternatif ya, kalian tanami di jarak tersebut gitu. Jadi terlihat lebih keren kan ya, atau lebih termanfaatkan aja gitu jarak tersebut daripada kosong kan ya. Oke, selanjutnya saya pengen memberikan sedikit tanggapan ke kalian-kalian tentang bata merah yang dijadikan fasad expose. Yang dijadikan fasad expose bangunan rumah kalian. Itu juga sekaligus menjadi salah satu konstruksi dari rumah kalian. Akan muncul tanggapan-tanggapan bahwa semua bata merah itu bisa dijadikan material fasad expose bangunan. Jadi menurut saya bahwa tidak semua bata merah itu atau jenis bata merah dapat dijadikan material bangunan atau material fasad bangunan. Karena kenapa? Karena bata merah ini tuh harus melalui proses yang cukup lama ya. Harus melalui proses yang cukup lama dan diproses secara benar gitu. Jadi ada beberapa ya pemrosesan bata merah yang tidak benar atau keliru sehingga membuat material dari bata merah ini atau bahan dari bata merah ini itu cepat hancur ya, cepat hancur atau cepat rusak gitu. Nah, jadi kalian bisa tes aja gitu. Kalau misalnya bata merah nih ya, bata merah kalian pegang, terus kalian jatuhkan ya, itu cara pengujian paling simpel sih sebenarnya. Jadi ada beberapa pengujian bata merah bahwa bata ini bagus atau tidak gitu. Nah, itu kalian bisa searching juga, atau mungkin kalian tertarik untuk saya bahas tentang bagaimana cara pengujian bata merah yang bagus dan yang nggak bagus, itu kalian bisa komen juga gitu. Jadi caranya kalian pegang bata merah, ambil jarak sekitar 50 cm ya, 50 cm, terus kalian jatuhkan gitu. Nah, kalau misalnya pada saat bata tersebut jatuh itu berhamburan, atau pada saat kalian angkat ya, kalian angkat langsung retak-retak gitu kan, langsung retak-retak atau berjatuhan gitu kan.
Nah itu nggak bagus ya. Jadi artinya proses pembakarannya, proses produksinya itu tidak bagus gitu. Yang saya tahu ya, kualitas bata merah yang cukup bagus itu dari daerah Jawa Timur ya, dari Jatim ya, dari Jatim. Kalian bisa searching juga kalau misalnya kalian mau pakai kualitas bata merah seperti apa, yang bagus gimana, terus asalnya kualitas bata merah yang bagus dari mana, itu kalian langsung bisa searching aja gitu, cari-cari kan ya, kalian bisa googling kah atau YouTube kah, jadi kayak gitu-gitu. Jadi nggak asal pilih gitu ya, nggak asal pilih bata merah. Oke, selanjutnya saya bakal bagi ini detail dari konstruksi fasad bata merah atau detail dari bata merah yang digunakan sebagai fasad. Ini sumbernya dari Jurnalis Arsitek. Nah, jadi beliau juga suka buat konten seputar pengetahuan tentang arsitek. Kalau misalnya kalian belum lihat, kalian bisa langsung aja ke Instagramnya Jurnalis Arsitek. Oke, jadi seperti ini detailnya. Oke, saya rasa sampai sini kalian sudah cukup paham kan dengan kelebihan dari bata merah ini. Terus kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung terapkan aja gitu di bangunan kalian atau di konstruksi bangunan kalian, tentunya dengan perlakuan-perlakuan khusus dan pemahaman ya, yang pasti juga harus menggunakan tukang yang ahli gitu, nggak asal-asalan ya, dia sudah ahli dalam menyusun bata merah tersebut, terus dengan seorang arsitek yang memandu tukang tersebut gitu. Oke, saya Ardi undur diri. Thank you untuk kalian semua yang sudah nonton. Silakan kalian support channel ini agar semakin berkembang. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa mendapatkan ilmunya. Oke, see you di next video berikutnya. Bye guys.